Eh, nomor satu ya. Mm-mm. Dalam wadah tertutup A terdapat sejumlah es pada titik leburnya. S ya. Sementara itu, S pada titik leburnya. Oke, terus. sementara itu dalam wadah tertutup B terdapat sejumlah es asin pada titik leburnya yang masanya sama. Heeh. Hmm. Kedua wadah tersebut dari logam. Mm-mm. Kemudian kedua wadah diletakkan saling bersentuhan. Saling bersentuhan, ya. Pada keadaan akhir terdapat air asin bersama es asin dalam wadah B dan es dalam wadah A. Mm-mm. Karena saya jawabannya delta. Delta. Dan karena kalor kalornya berpindah, Pak. Kalau terjadi pertukaran kalor kan ya, terjadi Iya, pertukaran kalor dari es pada titik leburnya dan mm, pada es asin pada titik leburnya. Berarti kalor yang dilepas oleh es yang menerima adalah es asin, es betul ya? asin. Iya, Kalau menerima keduanya pada titik lebur, pasti yang titik leburnya lebih rendah itu akan melebur. Kalau melebur berarti ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat. Nah, kalau kita simpulkan yang berbentuk cair dan padat itu adalah es asin, betul ya, Ridwan ya? iya, Pak. Iya. Kalau es asin yang berbentuk cair dan padat, maka dinamakan bahwa es asin itu melebur. Dengan demikian, betul jawabannya titik lebur es asin lebih rendah daripada titik lebur es. Ini pakai teori apa, Ridwan? Kan teori pertukaran kalor asas Black. Kemudian pada Iya. konsepnya, konsep bahwa benda Mm, yang titik leburnya rendah itu akan melebur lebih dulu dibandingkan benda yang mm, titik leburnya lebih tinggi. Itu aja kan sebenarnya. Iya, Nah, ini seperti kan itu. nggak sampai 1 menit kan Ridwan ya. Kalau Iya, kita menguasai betul, kalau nggak menguasai kan lepas. mm. Oke, yang kedua Ridwan, yang kedua Ridwan. Yang kedua, oke. Hmm. Dalam sebuah wadah logam yang terdapat air, Air wadah ya. wadah Hmm. logam tersebut kemudian ditaruh dalam wadah kayu berisi es asin Es asin. Ya. pada tekanan 1 atm dan suhu -32 Celcius. Berarti -32 itu adalah titik Titik lebur lebur. es asin. Ya, betul. Terus Hal berikut ini yang paling mungkin adalah itu eh, penekannya paling mungkin ya, paling mungkin, paling mungkin. Berarti suhu air dengan suhu es asin tinggi mana, Ridwan? tinggi ya, Pak. Suhu Nah, air. suhu air. Kalau gitu yang melepas kalor siapa, Ridwan? Yang melepas kalor itu ininya airnya dong. Air. Yang menerima kalor? Es Es asin. asin. Nah, es asin menerima kalor pasti digunakan untuk melebur. Nah, berarti apa? Es asinnya melebur. Kalau es asin melebur, jawaban kata kuncinya adalah es asin mencair. Es asin mencair itu kata kunci ya, Ridwan ya. Kata kuncinya es asin mencair. Ridwan tinggal lihat jawaban A, B, C, D, E mana yang menyatakan es asin mencair. Delta, Pak. Delta. Lainnya nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Nah, ini benar-benar konseptual ini Ridwan. Terus nomor 3 gimana Ridwan itu? Nomor 3. Oke. Ini apa ya namanya? Pakai grafik itu, Pak. Grafik Yang iya yang grafik ada perubahan wujud perubahan. ya. Grafik Ya. perubahan wujud bahwa es yang suhunya -10 dicampur dengan air yang suhunya 40. Ini 40 derajat, ini -10. Nah, ini 0 derajat, ini 0 derajat. Cuma bentuknya adalah yang -10 ini bentuknya es, ini es, naik menjadi 0 derajat masih berbentuk es. Lalu nanti akan jadi air, suhunya juga 0 derajat, di sini air. Nah,
Kalau di ini jelas air. Nah, kemudian dari es menjadi air, ini yang dinamakan proses melebur. Ini di sini melebur. Pertanyaannya apa, Ridwan? Kalor total yang dibutuhkan es untuk mencair dengan suhu 0 derajat Celcius. Untuk mencair dengan suhu 0. Berarti sampai di sini kan, Ridwan ya? Sampai sini aja kan? Karena suhunya 0. Mencair suhunya 0 ada di sini. Betul? Betul. Betul, oke. Berarti yang pertama adalah kita hitung Q1. Ini kita hitung Q1 sama dengan massa S kali kalor lebus S kali delta TS sama dengan itu satuannya joule per kilogram, maka ini kita rubah menjadi kilogram. 50 per 1000 kalikan 2060, delta T-nya adalah 10. Delta T-nya 10. Ini nolnya ada 3 yang bisa kita hilangkan. Ini sama ini. Tinggal 206 kali 5 sama dengan 1030 joule. Ini adalah Q1-nya. Lantas Q2, karena ini melebur, sama dengan apa? Massa S kali kalor lebur S. Sama dengan 50 per 1000 kali 3,34 kali 10 pangkat 5. Ini saya bikin 334 kali 10 pangkat 5 pangkat 3 boleh, Ridwan ya? Boleh ya. Oke. Ini hilang sama dia. Tinggal 334 kali 50. Ini 0, terus 20, sisa 2, 17, sisa 1, 16. Ini joule. Tinggal Ridwan jumlahkan. Sekarang Q-nya adalah Q1 ditambah dengan Q2. Betul, Ridwan ya? Ya. Q1 tambah Q2. Berapa, Ridwan, kalau ditambah? $17.730. Oke. Dijadikan kilo. Dijadikan kilo dikali 10 pangkat min 3, jadinya 17,73. Oke, saya mau tanya. Kilojoule. Oke. Air ini ada pengaruh nggak, Ridwan? Kalau berdasarkan pertanyaan tidak, karena yang Tidak. ditanya hanya perubahan. Iya, karena kalor yang diperlukan. Nah, ini manfaatnya adalah nanti fungsinya ini untuk memberikan kalor sehingga kalor ini nanti dipakai es untuk melebur. Gitu ya, Ridwan ya. Cuma ini kan jebakan itu. Coba sekarang kita lihat, Ridwan. Kita lihat ini dari ini ke sini, Ridwan. Kita cek bener enggak nih. Bahwa di sini sama dengan Q sama dengan massa air kalikan C air kali delta T air. Massa air berapa gram, Ridwan? 400. 400. Oke. Per 1000. Panas jenis air biasanya 2 kali panas jenis es. Berarti ini 4.120 kali 40. Coba Ridwan cek kira-kira cukup enggak gitu. Cukup enggak ini? Nah. Ini hilang, Ridwan ya. Oke. Berapa, Ridwan? 412 kali 412 kalikan 160. Ini 12, sisa 1, 2, 7, kemudian ini 24. Berapa? 65?
920. 920. 65 920. Saya mau tanya Ridwan, ini untuk meleburkan es cukup enggak? Untuk meleburkan es enggak cukup, Pak. Cukup ya, cukup. Nah, nanti kalau ditanyakan suhu akhir, baru sisanya sampai di sini Ridwan, karena dia akan naik ke atas gitu loh. Paham ya? Nah, jadi cukup. Yang jadi masalah kalau nggak cukup Ridwan. Kalau nggak cukup, nggak mungkin melebur semua gitu loh. Nah, kalau cukup nggak masalah ya. Kalau di sini cukup nggak masalah. Kalau nggak cukup jadi masalah. Oke, sekarang soal yang nomor 4 Ridwan ya. Coba bacakan. Pak, sebelumnya saya mau nanya dong Pak, itu yang titik di tengah-tengah 0 derajat sama 40 itu maksudnya apa ya Pak? Oh, kalau nanti pertanyaannya suhu akhir, suhu akhir, berarti nanti gini. Ini suhu akhir misalkan besarnya T. Ini ke sini adalah Q3. Itu kalau pertanyaannya suhu akhir. Nanti akan didapatkan bahwa Q sama dengan Q1, Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Nah, ini adalah massa air kali panas jenis air kali delta T-nya ini 40 kurangi T. Sama dengan massa es kali panas jenis es kali delta TS ditambah massa es kali kalor lebur es ditambah massa air yang berasal dari es kali panas jenis air kali delta T-nya adalah T kurangi 0. Nah, kalau kita mau mencari suhu akhirnya, berarti ini sama dengan 400 per 1000, kemudian C-nya itu adalah 4120 kali 40 min T sama dengan 50 per 1000 kali 2060 kali delta T-nya 10 ditambah 50 per 1000 kali 334 kali 10 pangkat 3 ditambah 50 per 1000 kali 4120 kali T min 0. Nanti akan ketemu T-nya Ridwan kalau ditanyakan suhu akhir. Oke. Tapi ini kan bukan suhu akhir, yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan es melebur hingga suhunya 0 derajat. Baik Pak, baik. Oke. Nomor 4 ya Pak, lanjut. Ya, nomor 4. Oke. Dua sistem gas ideal A dan B memiliki volume dan tekanan yang sama. Volume A sama dengan volume B. Terus PA sama dengan PB. PA sama dengan BB. Terus jika jumlah gas pada sistem A adalah 2 kali lebih banyak dari sistem B, berarti Na 2NB. Nah, energi kinetik yang dimiliki sistem A dibandingkan sistem B. Ini tepatnya energi kinetik rata-rata Ridwan ya. Yang tepatnya itu energi kinetik rata-rata. Sama dengan berapa? Rumusnya itu bentar dulu. Kalau masih ingat nggak bahwa PV sama dengan NKT? Iya. P sama dengan NKT, gitu kan ya? NKT. Maka T sama dengan apa, Ridwan? PV per NK. PV per NK. Coba Ridwan lihat, itu dikatakan volume sama, berarti ini konstan. Tekanan sama, konstanta sama, berarti ini berbanding terbalik ya? Iya. Ya. Kalau gitu TA per TB, TA per TB sama dengan NB per NA. Sama dengan NB dibagi 2 NB kan ya? Nah,
sama dengan setengah, gitu kan ya? 1/2. Oke. Lalu energi kinetik rata-rata gas monoatomik adalah 3/2 kT. Gitu kan ya? Berarti kalau gitu ditanyakan EKA rata-rata per EKB rata-rata sama dengan TA per TB. TA per TB berarti ini sama dong, setengah atau 0,5. Gimana Ridwan? Betul? Betul, Pak. Saya alhamdulillah tadi jawabnya. Alhamdulillah. Berarti mantep. Mantep. Nah, terus saya cuma takut terkecoh aja. Enggak. Coba Ridwan cermati dari nomor 1 sampai nomor 4 kan nggak sulit sebenarnya Ridwan ya. Iya, Pak. Enggak. Bisa cepat. Iya, konsepnya itu yang perlu dikuasai. Terus, Ridwan, nomor 5. Nomor 5. Ada diagram PV. Diagram. Terus. Ada yang A ke C, ada A ke B ke C. A ke B, A, B ke C. Ya. Inti pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya. Kalori yang diserap selama proses A ke B. Selama proses A ke B. Berarti kan yang lainnya dicuekin aja, Tuhan. Karena pertanyaannya cuma A ke B kok. Yang lainnya kan nggak ada artinya gitu loh. Nah, cuma ini di sini nih tadi A ke B, A ke B, A ini B. Ini adalah tekanan A, di sini tekanan B. Kalau tarik ke bawah ini menjadi volume A, ini sama dengan volume B. Itu yang pertama bahwa dikatakan AB adalah isotermis. AB isotermis. Yang kedua, AB adalah garis lurus. Itu kata kunci itu, Ridwan. AB garis lurus. Kalau isotermis yang sama apanya, Ridwan? Suhu, Pak. Suhu. Berarti perubahannya A sama dengan TB atau delta TAB sama dengan 0. Gitu kan ya? Nah, ya, Pak, betul. Jumlah kalor AB. Jumlah kalor AB sama dengan perubahan energi dalam AB ditambah usaha AB. Perubahan energi dalam gas monoatomik adalah 3/2 N kali R kali delta TAB. Kemudian ditambah P kali delta VAB. Nah, dari kata isotermis ini masukkan ke sini 0. Nah, karena itu 0, maka apa? Jumlah kalor AB sama dengan WAB. Nah, sama dengan P kali delta V. Kalau perubahan kecil, ini menjadi delta V. Nah, P kali delta V ini dalam grafik, kalau diintegral, ini menghasilkan luas grafik. Terus kalimat berikutnya adalah AB garis lurus. Berarti Ridwan harus bikin garis lurus dari A ke B. Garis lurus. Berarti bentuk bangunnya ini bangun apa, Ridwan? Segitiga, Pak. Enggak, sampai bawah. Trapesium. Trapesium, ya kan? Trapesium. Luas ya. Luas trapesium. Berarti tekanan A ditambah tekanan B, tekanan A ditambah tekanan B dibagi 2. Nah, tingginya ini kan sama dengan volume B kurangi volume A. Kenapa? Karena ini dari A ke B. A ke B ini kan volumenya makin besar, ya kan? Nah, kalau B ke A berarti VA kurangi VB. Oke, ini jawabnya. Betul, Ridwan, jawabannya? Saya betul.
Ya, Tapi betul. saya awalnya tuh bingung di konsep integral. Tapi yang saya rancu adalah kata-kata lurus itu, Pak. Lurus Garisnya ya. lurus. Ya, yang saya paham itu apa jumlahnya P dikali perubahannya V. Jadi saya patokannya tuh VB kurang VA, PA tambah PB. Jadi Begitu. saya jawab E aja. Begitu. Karena nggak ada yang jawabannya PA tambah B tidak per 2, nggak ada ya. Iya. Ya, ya, betul, betul, betul. Tapi itu Hmm. karena garis lurus maka bangunnya menjadi bangun trapesium. Kalau Hmm. sesungguhnya lebih kecil dari ini, Ridwan. Yang sesungguhnya lebih kecil. Kenapa? Karena kalau isotermis itu usahanya luas ini, Ridwan. Luas yang di bawah kurva melengkung. Jadi Yang ini pakai lon ya, kalau Pak? ini kalau tidak ada kata apa? Tidak ada kata garis lurus. Berarti kalau ini Hmm. yang ini adalah isotermis, ini usaha isotermis lebih kecil dari ini. Usaha yang isotermis sesungguhnya isotermis itu Hmm. lebih kecil daripada luas trapesium. Hmm. Oke ya, bisa ya. Oke. Bisa. Lanjut, Pak. Ya, nomor 6. Oke. Nomor 6 ini diagram PT. PT ya, PT. Iya. Terus, Saya baca soalnya. oke Sejumlah baca. gas argon mengalami proses kuasistatik, Masih statik. kuasistatik dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan kembali ke keadaan A seperti ditunjukkan pada diagram PV. Oke. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal. Terus, Grafik grafik fungsi volume gas terhadap temperatur gas pada proses AB yang mungkin adalah oke. saya jawab A karena volumenya itu nggak berubah, Pak. Oke, Iso volume A tidak berubah. Cakep. Kata kuncinya AB. 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 Ini A, ini B. Saya mau tanya, ini garis lurus atau garis melengkung? Lurus, Pak. Garis lurus. Kalau garis lurus, berarti ini fungsinya kan fungsi linier ya? Fungsi linier. Betul nggak? Fungsi linier. Fungsi linier. Iya kan? Iya, Fungsi. kayaknya salah deh, kayaknya salah deh. Aduh. Nggak apa-apa kan pengalaman gitu loh, Ah, pengalaman. iya, saya salah Iya. baca V-nya. Iya, Kan iya, salah. P kali V per T sama dengan konstan. Ini jadinya adalah P sama dengan konstanta kali T. Yang hilang siapa, Ridwan? Volume kan? T. Iya. Nah, ini volume, berarti ini volume tetap. Namanya isokoris. Isokoris. Kalau isokoris, berarti volume nggak berubah. Ini dong. Delta. Delta, ya. Konsepnya udah bener, jawabnya salah. Iya, jawabannya kamu clear. Udah bener kamu konsepnya. Udah bener. Aduh. Nah, bagus. Oke. Berarti dari 6 soal kamu Susu. betul 5 ya. Bagus. Iya. Nah, sekarang sebelum saya perdalam di termodinamika, saya minta tolong Ridwan itu soal optik kamu kerjakan. Yang nomor Oh 1 iya, oke. sampai ya, optik Baik, kamu Pak. kerjakan. Sambung. Sambung tuh Maya.
Jika bayangan lebih besar dari satu benar, tiga benar. Seluruh halus. Ya. Sumber cahaya memancarkan cahaya tanpa jarak.
Pak, Ya. saya 456 masih ragu, Pak. Oke, oke. Sekarang kita bahas dulu ya. Oke. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Di dalam pembentukan cahaya pada cermin lengkung, ruang antara cermin dengan fokus ini disebut ruang 1. Ruang antara fokus dengan fokus ini disebut ruang 2. Dan ruang setelah 2 fokus ini adalah ruang 3. Sedangkan di balik kelengkungan sana ini adalah ruang 4. Syarat pembentukan bayangan bahwa nomor benda ditambah nomor bayangan harus berjumlah 5. Berarti kalau benda di ruang 1, bayangan harus ruang 4. Kalau benda ruang 2, bayangan harus ruang 3. Kalau benda ruang 3, bayangan harus ruang 2. Kalau benda ruang 4, bayangan di ruang 1. Dari klasifikasi angka, bahwa 1 ke 4 itu makin besar. 1 ke 4 makin besar. Berarti bayangan yang dihasilkan diperbesar. Dan dari 2 ke 3, bayangan ini angkanya juga makin besar, diperbesar. Kemudian dari 3 ke 2, angkanya makin kecil. Ini disebut diperkecil. Diperkecil. Dari 4 ke 1 makin kecil, ini diperkecil. Diperkecil. Kalau angkanya loncat, dari 1 langsung ke 4, ini berarti meloncati 2 angka. Ini bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya. Kalau angkanya loncat, itu bayangan maya. Ini bayangan maya. Sebaliknya, kalau angkanya berurutan, berarti nyata. Nyata. Kalau angkanya turun berurutan, berarti ini nyata juga. Nyata. Nah, ini turunnya loncat, berarti maya. Istilah lain maya adalah semu. Istilah lain maya adalah semu. Kalau nyata, istilah lainnya adalah real. Ini real. Nah, ini berarti ini semu. Setiap bayangan maya atau bayangan semu pasti tegak. Bayangan semu pasti tegak. Bayangan nyata pasti terbalik. Terbalik. Ini terbalik, terbalik. Nah, ini adalah tegak. Khusus benda di ruang 4, berarti di depan kelengkungan. Nah, depan kelengkungan. Ini terjadi pada cermin cembung. Contohnya spion. Contohnya kalau kita pas di pinggir, di tikungan jalan, ada kaca gede di pinggir jalan, bulat, itu adalah cermin cembung. Cermin cembung. Berarti apa? Yang ini 4 ke 1 khusus kejadian pada cermin cembung. Pada cermin cembung. Pada cermin cembung. Nah, 1, 2, 3 ini kejadiannya pada cermin cekung. Pada cermin cekung. Cermin cekung. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin konveks. Cermin konveks. Cermin cekung disebut cermin konkav. Konkav. Nah, cermin cekung ada yang istilahkan ini adalah cermin positif. Dan cermin cembung disebut sebagai cermin negatif. Jadi tolong diingat-ingat bahwa untuk cermin positif ini cermin cekung.
cermin cekung. Cermin negatif itu adalah cermin cembung. Cermin cembung. Sedangkan untuk lensa positif dan lensa negatif ini adalah lensa cembung. Lensa cembung, yang ini adalah lensa cekung. Nah, cermin cekung ini cembung. Sinar yang datang sejajar sumbu utama ini sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Ini dikatakan sinarnya mengumpul. Nah, sinar mengumpul itu istilahnya adalah konvergen. Nah, kalau cermin cembung ada sinar sejajar sumbu utama, ini seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Berarti ini sinarnya adalah menyebar. Kalau mengumpul konvergen, kalau menyebar adalah divergen. Nah, sekarang untuk lensa cembung itu adalah lensa positif. Lensa cekung adalah lensa negatif. Nah, sinar yang jatuh pada permukaan lensa cembung sejajar sumbu utama ini akan dibiaskan menuju titik fokus. Berarti ini mengumpul. Kalau mengumpul disebut konvergen. Kemudian pada lensa cekung, sinar yang sejajar sumbu utama ini seolah-olah dibiaskan dari fokus. Berarti ini menyebar. Kalau menyebar berarti ini divergen. Itu teorinya, Ridwan. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, karena cerminnya adalah cermin cembung, berarti berlaku ini. Maya tegak diperkecil. Gimana, Ridwan? Sudah betul-betul paham ini? Iya, Pak. Sudah. Iya, udah paham ya? Oke. Mau dicatat atau enggak? Saya udah ada catatan ya, tapi saya catat ulang. Oke. Nah, sekarang soal yang nomor 2, Ridwan. Tolong bacakan, Ridwan, soal nomor 2. Nomor 2. Benda yang berada 10 cm di depan cermin lengkung. Pernyataan yang benar adalah... Oke. Berarti S-nya 10 cm ya, 10 cm. Yang pertama apa? Jika terjadi bayangan semu, maka cermin yang digunakan adalah konveks. Benar. Semu yang digunakan adalah konveks. Terus yang kedua? Jika jarak bayangan lebih besar dari negatif 10 cm, maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Terus 3. Jika bayangan yang terjadi negatif 20 cm, cermin yang digunakan cermin konkav dengan jari-jari kelengkungan 20 cm. Konkav dengan R 20 cm ya. Oke. Nomor 4. Jika jarak bayangan yang terjadi negatif 6 cm, cermin yang digunakan cermin konveks dengan jari-jari kelengkungan 30 cm. Konveks, R-nya 30 cm. Saya mau tanya, Ridwan, jawaban yang kamu yakin yang mana saja? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke. Lihat ke sini, Ridwan. Bayangan semu atau bayangan maya itu terjadi pada cermin apa saja? Pertama, pada cermin cembung, bisa juga cermin cekung. Bisa cermin cembung, bisa cermin cekung. Berarti bisa konveks, bisa konkav.
Tadi nomor 1 ini salah, Ridwan. Kenapa, Pak? Tunggu. Jika bayangan semu, maka konveks memang tidak bisa, Pak. Bisa, cuma kan bukan hanya konveks saja. Konkav juga bisa. Oh, rancu Gitu ya, kan? Pak? Iya. Oke, oke. Kalau ini tanda minus, ini semua menunjukkan bayangan maya. Ini tanda min itu bayangan maya semua. Ini semua bayangan maya. Ini maya. Sekarang untuk nomor 2 dan nomor 3 saya gabung. Dari kalimat S aksen lebih besar daripada min 10 cm, saya ambil S aksennya adalah min 20 cm. Toh kalau min 20 kan lebih jauh daripada min 10 kan, Ridwan ya? Betul? Ya kan? Oke. Dari 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, 1/10 ditambah 1/min 20. Jadikan per 20, ini adalah 2 kurangi 1. Ini saya rubah menjadi 2/R. Dengan demikian, ini akan didapatkan R-nya sama dengan 40 cm. 40 cm. Dan cerminnya, kalau jari-jarinya positif, ini adalah cermin cekung. Cermin cekung atau cermin konkav. Konkav. Oke. Sekarang S aksen lebih dari 20, cerminnya konveks. Salah, ini konkav. Oh, berarti ini salah lagi, Ridwan. Salah semua yang saya pilih. Kemudian, kalau S aksennya min 20, ternyata ini cermin cekung atau konkav, jari-jarinya 40. Ini jari-jarinya 20. Berarti ini salah lagi. Salah lagi kan ya? Nah, 20. Nah, baru sekarang masuk ke rumus lagi, yaitu 1/fokus sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/10 ditambah 1/min 6. Jadikan per 30 adalah 3, ini kurangi 5. Ini 2/R. Maka didapatkan bahwa R-nya ini kan dengan ini dapat, tapi ini minus 1. Nah, oleh karena itu R-nya diperoleh sama dengan min 30. R min 30. R adalah min 30 cm. Tandanya minus, kalau minus berarti ini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Kalau cermin cembung, ini adalah cermin konveks. Ini yang benar nomor 4 aja. Astagfirullahaladzim. Oke. Paham. Oke. Saya ini ya, Pak. Saya catat. Catat ya. Ini konsep banget ya, Ridwan. Maka saya kalau nerangin ini saya jelaskan banget sampai ke konvergen, ke divergen, supaya nantinya kalau soalnya dirubah, kamu nggak masalah. Oke deh, Pak. Oke. Sekarang soal nomor 3 akan saya kembangkan. 3, oke. Di dalam pembiasan, nanti kamu di geologi, fisikanya ya, fisika ini gelombang, Ridwan. Pemantulan, pembiasan, yang pada lapisan-lapisan bumi akan diperdalam di situ, Ridwan. Oke. Sekarang soal yang ketiga. Masalah pembiasan itu mengikuti hukum Snellius.
Nah, ini mudah-mudahan nanti Ridwan diterima betul di geologi. Maunya sih geologi UGM ya, Ridwan ya? ITB, Pak. ITB ya, ITB. Nah, geologi ITB maunya. Tapi insya Allah bisa, Ridwan. Yang pertama, peminatnya tidak setajam kalau di yang elektro sama di teknik industri. Informatik. Tidak setajam itu. Tapi saya yakin kalau matematiknya kamu udah menguasai, tinggal sekarang fisika itu konsepnya aja. Menurut hukum Snellius, bahwa N1 kali sinus sudut datang sama dengan N2 kalikan sudut bias. Kejadian yang pertama, seandainya ada bidang batas. Ada bidang batas. Dengan indeks bias yang berbeda. Ini adalah indeks biasnya N1, ini N2. Jika N1 lebih kecil daripada N2, maka sinar akan dibiaskan mendekati normal. Sinar akan dibiaskan mendekati normal. Mendekati normal. Kalau saya nanya ke Ridwan, kecepatan gelombang di N1 dengan di N2 besar mana, Ridwan? Kecepatannya, Pak? Ya, kecepatannya. Gede mana? N itu tadi ini ya, Pak? Indeks bias. Indeks bias. Berarti yang dia tuh cepat kalau di indeks bias yang kecil. Di indeks bias yang kecil, betul. Contohnya, kalau kita lari di lapangan, lalu kita masuk ke pasar, itu kita larinya cepat ketika di lapangan, gitu kan ya? Betul nggak? Kalau kita lari di lapangan, lalu masuk ke pasar, lari kita itu cepat di lapangan dibandingkan lari di dalam pasar. Betul nggak? Ini berarti V1 lebih besar V2. Nah, kenapa lapangan itu renggang, pasar itu rapat? Ini sudut datangnya, I. Ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini I, ini R. Sebaliknya, kalau sinar dari medium lebih rapat ke medium lebih renggang, kalau N1 lebih besar daripada N2, ini sinar dibiaskan mendekati menjauhi normal. Menjauhi normal. Jadi kalau saya bikin ini garis normal. Garis normal itu garis tegak lurus bidang. Sinar yang datang dari medium rapat ke medium renggang akan dibiaskan menjauhi normal. Menjauhi normal. Kalau ini adalah I, ini adalah I, ini adalah R. Suatu saat sinar datang mengalami pembiasan 90 derajat. Ini sinarnya ke sana dengan cara diperbesar. Ini saya namakan sinarnya adalah sinar kedua. Ini sinar kedua. R-nya sama dengan 90 derajat. Kalau R-nya sama dengan 90 derajat, sudut datang disebut sudut kritis. Disebut sudut kritis. Sudut kritis atau sudut batas.
Maksudnya apa? Kalau nanti sudah terjadi sudut kritis, ini namanya I kritis. Jika sinar datang ini diperbesar lagi, misalkan ada di sini, yang terjadi selanjutnya bukan pembiasan lagi, tapi terjadi pemantulan sempurna. Ini sinar nomor 3, ini nomor 3. Nah, sekarang jika I lebih besar daripada sudut kritis, yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna. Jadi saya tambahkan di sini, mengacu pada keterangan sebelumnya, maka kecepatan V1 lebih kecil daripada V2. Nah, yang kedua, syarat terjadinya pemantulan sempurna, ini syaratnya. Syarat pemantulan sempurna. Itu harus dari medium rapat ke medium renggang. Nah, kalau ini tidak mungkin terjadi. Terjadi pemantulan sempurna. Ini syarat pemantulan sempurna. Saya mau tanya, Ridwan pernah melihat gejala pemantulan sempurna, Ridwan? Pernah lihat? Di air gitu. Pemantulan sempurna itu terjadi biasanya pada siang hari. Di permukaan jalan yang beraspal, itu waktu siang hari itu udaranya lebih renggang. Berarti indeks bias di permukaan jalan lebih rendah daripada indeks bias lapisan udara di atasnya. Maka sinar dari lapisan udara di atas permukaan tanah bagian atas itu akan dibiaskan menjauhi normal. Nah, kalau sudutnya melampaui sudut kritis, maka akan kelihatan terjadi pemantulan sempurna, kelihatan bahwa jalan beraspal pada siang hari seolah-olah dari jauh ada air menggenang di situ. Padahal itu bukan air, tapi karena pemantulan sempurna. Demikian juga kalau zaman dulu ceritanya para musafir di padang pasir sering tertipu pada saat siang hari dia kehausan, mau mencari sumber air dari jauh dikira ada air di situ. Ternyata nggak ada. Itu adalah proses daripada pemantulan sempurna. Oke, paham Ridwan? Yang dinamakan fata morgana. Ya. Oke. Sekarang kalau pertanyaan soal nomor 3, menentukan mana lapisan yang indeks biasnya paling besar, berarti lapisan yang tidak memungkinkan pemantulan sempurna, yaitu sinar yang dibiaskan mendekati normal paling dekat. Itu lapisan yang indeks biasnya paling besar adalah sinar yang sudut biasnya atau sinar biasnya paling dekat dengan garis normal. Coba lihat Ridwan dari lapisan 1, 2, 3, 4, 5, mana di situ yang sinarnya itu paling dekat dengan garis normal. Ini Pak, medium 4 ya Pak? 4, ya betul. Yang keempat itu. Oke. Yang dekat. Yang paling dekat dengan garis normal. Silakan teorinya, kalau belum ditambahkan aja Ridwan.
menjaga nanti kalau muncul. Tadi saya mau nanya yang ini Pak, yang kalau misal apa cahaya itu kalau di siang hari indeks biasanya lebih besar ya daripada tanahnya itu. Daripada tanahnya pada waktu siang hari. Iya. Itu Pada kenapa ya waktu Pak? siang. Kalau indeks bias udara tergantung udara di lapisan permukaan atau di atas jauh dari permukaan. Kalau di permukaan karena panas, itu udara di permukaan tanah itu kecil. Udara di permukaan tanah pada waktu siang hari itu indeks biasnya kecil. Oh, berarti tadi balik ke konsep yang yang rame dan renggang tadi ya? Ya, Oh, yang kalau di lapangan itu cepat, enggak. bisa cepat. Kalau di pasar lambat larinya gitu loh. Nah, tentunya kalau dari udara ke tanah, ya indeks biasnya di tanah dong. Betul kan? Gede tanah kan? Berarti kalau panas tuh dia nguap gitu ya? Maksudnya baik udara di atas ya? Kalau panas itu menjadi renggang. Jadi partikel-partikel daripada udaranya menjadi renggang, mengakibatkan indeks biasnya menjadi kecil. Oh. Ya, jadi partikel-partikel lapisan itu makin renggang, indeks biasnya jadi lebih kecil. Saya mau tanya, Ridwan, mungkin nggak kalau udara jatuh ke permukaan kolam renang itu bisa terjadi pemantulan sempurna? Enggak. Nggak mungkin, karena udara indeks biasnya 1, ya kan? Lebih kecil. Lebih kecil, nggak mungkin. Pasti Kalau lebih kecil. nggak mungkin terjadi ya. Nggak mungkin terjadi. Iya, salah saya. Tadi salah. Oke. Kalau misalkan pada waktu hujan atau habis hujan, pada sore hari, mungkin nggak terjadi pelangi di belahan bumi bagian barat? Barat. Enggak, karena Matahari di barat. matahari di barat iya. nggak mungkin. Kan dia nggak mungkin mantul. Kan dia mantul konsepnya. Nah, peristiwa terjadinya pelangi itu adalah peristiwa pembiasan disertai dengan penguraian warna. Yang warnanya Mijiku Hibiniu gitu kan. Nah, jadi pembiasan yang disertai penguraian warna yaitu dispersi. Pembiasan sambil terjadi peruraian adalah dispersi. Kalau siang hari, coba Ridwan kalau menggunakan jam tangan seperti saya, yang bukan digit tapi yang pakai jarum, ya. Lalu Ridwan taruh ini jam tangan pada waktu siang hari begini, permukaan nanti matahari ada di atas, lihat nanti bayangan daripada sinar matahari itu di jam tangan itu akan nampak warna pelanginya. Karena itu apa? Karena cahaya matahari mengalami pembiasan oleh lapisan ini kaca jam tangan. Coba deh nanti. Ya, nanti saya coba habis kelas. Coba, ya. boleh. Jadi kalau kita mau pinter fisika itu penasaran dengan fenomena alam, dengan fenomena alam. Saya termasuk orang yang dari kecil senang fenomena alam. Jadi saya kalau sekarang diterangin fisika itu anak-anak bilang mudah karena saya aplikasinya ke kehidupan nyata. Sehari-hari. Ridwan, maaf. Ridwan artinya kan Ridwan Muslim. Ya kan? Nah, ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa nanti di Yaumul Qiyamah, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari di Yaumul Qiyamah nanti, di alam basar, itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, ada juga ayat lain yang mengatakan 1 hari sama dengan 2000 tahun.
Kenapa berbeda? Ini adalah peristiwa relativitas. Einstein ya, teori Einstein. Nah, waduh. Kalau satu hari di akhirat itu bisa 1000 tahun, gini, saya mau tanya Ridwan, ukuran satu hari itu apa, Ridwan? Satu hari itu ukurannya satu rotasi. Artinya matahari terbit hingga terbit lagi kan? Kalau di Katulistiwa satu hari itu 24 jam, betul nggak? 24 jam, betul. Ya. Nah, kalau di Katulistiwa, tapi kalau di daerah kutub, pada saat bulan-bulan April, Mei, Juni, ini matahari ada di belahan utara. Matahari ada di belahan utara. Ini matahari. Sehingga apa? Siang hari itu lebih lama daripada malam harinya. Saya pernah, waktu saya masih belajar di Amerika, saya belajar mengalami bulan puasa itu di bulan April. Nah, itu matahari terbit itu dari 5:30 udah terbit. Terbenam itu jam 9. Jam 9. Jadi siang harinya lama. 15 jam. Puasanya lama, lebih dari 12 jam. Iya kan? Iya, 15 jam. Nah, itu saya posisinya masih di California yang garis lintangnya sekitar 25 derajat lintang utara. Bagaimana kalau posisi yang ada di dekat kutub? Di dekat kutub pada waktu itu matahari ada di belahan utara, ini akan siang terus. Dan siang harinya itu lama, sampai beberapa bulan gitu loh. Berapa bulan? Iya, bisa sampai 1 bulanan itu siang hari. Karena matahari kelihatan terus gitu loh. Yes, karena dia di atas. Tidak pernah terbenam. Nah, itu nanti di akhirat seperti itu. Kalau matahari nggak terbenam, karena Allah seakan-akan matahari terus di depan di atas kepala kita, itu kan siang terus sampai ribuan tahun gitu. Sampai kan? Nah, iya, Nah, itu dari lamanya matahari. Lamanya matahari kan. Nah, kalau dari lamanya waktu, saya bilang waktu diskusi Ustadz mengatakan 1 hari di akhirat sekian tahun. Itu relativitas, saya bilang. Ceritanya nanti semua manusia itu menanti dikumpulkan di padang mahsyar, menanti catatan amal kebaikan yang diambil oleh malaikat menghadap Allah untuk kembali menyerahkan buku hariannya. Saya bilang bisa saja terjadi. Kenapa? Tergantung 1 hari berapa tahun, 1 hari berapa tahun, tergantung malaikatnya waktu menghadap Allah, menghadap Tuhan itu jalannya santai atau cepat. Saya bilang kalau jalannya santai, kan? Kalau jalannya santai ya mungkin itu 1 hari 1000 tahun. Tapi kalau jalannya cepat, itu mungkin 2000 tahun. Saya bilang gitu. Nah, kemudian saya bilang, ingat dalam pemahaman kita kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Betul nggak, Ustaz? Iya. Coba bayangkan kalau buruk itu kendaraan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj sama dengan kecepatan cahaya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah merupakan lapisan yang ke-7, galaksi ke-7, galaksi terluar. Maka saya katakan kalau kecepatan buruk sama dengan kecepatan cahaya, Nabi Muhammad waktu berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha balik lagi terlambat 6 jam. Tidak sempat sholat subuh. Nah, itu berarti ada suatu zat yang kecepatannya melampaui kecepatan cahaya. Ini yang harus kita cari, Ustadz. Dia geleng-geleng. Wah, ini. Nah, itulah saya bilang yang namanya ngaji ya seperti ini, Ustadz. Ngajinya. Dikaji ya, Pak. Dikaji. Nah, sehingga apa? Kalau kita mengaji, kita kaji betul-betul, artinya fisika kita dalami, kemudian Al-Quran kita pahami. Insya Allah semakin yakin
bahwa kita itu benar-benar nggak ada apa-apanya, Ridwan. Iya, Pak, betul banget sih. Oke, kita tinggalkan Ridwan ya, nanti cerita Iya, saya ya. panjang sekali tentang. Tapi Nggak apa-apa. Ridwan sudah paham ya tentang satu hari itu tadi ya, posisinya seperti ini gitu kan ya. Pada Iya, waktu kurang di lebih belahan sih. utara, Mm-mm. sini siangnya lama, ini malamnya yang lama gitu loh. Ya kan? Iya, Oke, nomor berikutnya baik-baik. Ridwan, tolong bacakan. Nomor 4. 4. Indeks bias udara besarnya 1. Indeks bias ARI itu 4 per berapa itu saya nggak lihat. Indeks bias 4/3 itu. Indeks bias Oke. udara 1, indeks bias air adalah 4/3. Terus? Air. Dan indeks bias bahan suatu lensa tipis 3/2. 3/2. Terus? Suatu lensa tipis yang kekuatannya di udara 4 dioptri, dalam air akan menjadi... Di dalam air akan menjadi berapa? Soal ini berkali-kali keluar, baik dulu masih UMPTN, si Penmaru, SBMPTN, kemudian UTBK. Ini saya katakan inilah soal yang senantiasa menantang bagi saya. Kenapa? Untuk menjawab soal ini nggak sulit. Nah, maka waktu keluar itu saya ketawa aja, wah ini ditipu anak-anak. Kalau fokus di air, Ridwan nanti nggak usah ragu-ragu. 4 kali fokus di udara. Kalau daya lensa di air sama dengan daya di udara bagi 4. Dari mana konsepnya? Ingat bahwa P sama dengan superfokus atau fokus sama dengan super P. Berarti untuk menjawab soal nomor 4, kalau di udara nilainya 4, maka di air ya 4 bagi 4. Berapa, Ridwan? 4 bagi 4. Ya. 1. Iya, 1. Jawabannya 1. Wah. Akan saya buktikan, Ridwan ya. Akan saya buktikan. Iya, boleh. Kalau ini Anda lensa, permukaan yang pertama adalah R1. Permukaan kedua adalah R2. Seperfokus lensa dalam suatu medium sama dengan indeks bias lensa per indeks bias medium kurangi 1 kali seper R1 ditambah seper R2. Nah, seperfokus ini sama dengan kekuatan lensa. Kalau dalam soal dijumpai kata konveks berarti jari-jarinya positif. Kalau dalam soal dijumpai kata konkav, maka jari-jarinya negatif. Kalau dalam soal dijumpai kata plan, itu jari-jarinya sama dengan tak terhingga. Kalau bikonveks, B double konveks cembung, berarti ini plus, ini plus. Kalau B konkav, ini min. Kalau plan konveks, 1 tinggal 0, berarti seper R1-nya tinggal seper R2. R-nya plan konveks, R2-nya positif, ini 0. Kalau plan konkav juga gitu, ini 0, ini min. Paham ya, Ridwan ya? Oke. Paham. Berarti 0 juga ya, Pak? Ya. Apanya? Ya, 0 juga. Kan kalau plan konveks dan plan konkav. Kalau plan konveks ininya 0, ini plus. Kalau plan konkav ini 0, ini min. Gitu ya. Simbol tahingganya jadi 0 ya. Karena oke. Sekarang saya mau coba kekuatan lensa di udara. Sama dengan indeks bias lensa per indeks bias udara kurangi 1 kali seper R1 ditambah dengan seper R2. Di sini sama dengan 4, 3/2/1 kurangi 1 kali seper R1 ditambah seper R2. 4 sama dengan setengah kali seper R1 ditambah seper R2. Atau seper R1 ditambah seper R2 itu sama dengan 8. Betul, Ridwan ya? Oke. Kemudian kalau kekuatan lensa di dalam air, berarti indeks bias lensa per indeks bias air min 1 kali
1/R1 ditambah 1/R2 sama dengan 3/2 dibagi 4/3 min 1. Ini saya ganti 8. Kalau 3/2 dibagi 4/3 sama dengan 3/2 kali 3/4. Sama dengan 9/8. 9/8 kurangi 1 adalah 1/8, kalikan 8. 8 dengan 8 coret, hasilnya adalah 1. Tolong ini ya, Ridwan, ini diingat-ingat ya. Oke. Wah, berarti itu di pembuktiannya. Tapi kita kan namanya jawab cepat nggak ya, harus cepet-cepetnya. pakai pembuktian. Cepet-cepetnya. Oke. Tapi harus perlu paham sih Pak, menurut saya. Iya. Ininya juga. Saya tadi juga kenapa FA sama dengan 4FU, kenapa? FA sama dengan 1/4 FU. Nggak tahu gitu, cuman setelah lihat ini ya, alhamdulillah. Pembuktian ngerti gitu kan. Nah, itulah yang iya. Balik ke konsep lagi. Betul. Saya baca ini Pak. Ya, silakan. Teropong bintang dengan perbesaran 8 kali memiliki lensa objektif. Teropong yang jarak bintang berarti ini gamanya 8 kali ya, 8 kali. Terus fokus objektifnya berapa? 30 cm. 30 cm. Ngopi Ridwan. Tadi habis sahur belum tidur lagi. Iya. Oke. Kalau tidur malah ngantuk kamu. Syaratnya Ridwan, teropong bintang itu fokus objektif lebih besar daripada fokus okuler. Kalau kebalik bukan teropong lagi tapi mikroskop. Kali mikroskop. Nah, ini saya gambarkan. Saya anggap ini adalah lensa objektif, ini lensa okuler. Nah, teropong bintang itu untuk mengamati benda-benda angkasa jarak jauh. Berarti berkas sinar yang masuk itu sejajar sumbu utama. Kalau sinar sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan menuju titik fokus. Berarti kalau gitu, yang ini ke sini, ini ke sini. Ini namanya fokus objektif. Kemudian pengamatan tidak akomodasi, maka berkas yang keluar dari okuler ini juga sejajar. Maka ini ke sini namanya panjang fokus okuler. Ini ke sini panjang fokus okuler. Tolong Ridwan cermati bahwa titik ini berimpit antara fokus objektif dan fokus okuler. Berimpit ya, ini titiknya titik fokus, tapi panjangnya, jaraknya ini fokus objektif, ini fokus okuler. Terus Ridwan, baca soal berikutnya. Oke. Setelah digunakan untuk mengamati bintang-bintang, lensa okuler digeser 1 cm menjauhi lensa objektif. Nah, ini digeser 1 cm. Yes, terus? Dengan tujuan agar fokus mengamati benda yang lebih dekat. Ya. Jarak benda tersebut adalah berarti S objektifnya berapa? Nah, sama nanti fokusnya okuler ini posisinya akan geser ke arah luar, Nah, 1 cm. Ini adalah fokus okuler.
ini ke sini tetap namanya fokus okuler itu, Pak. Nah, agar nanti pengamatan matanya tidak sakit, berarti tidak akomodasi. Cuma dari lensa objektif ke tempat bayangan yang dibentuk, ini namanya bukan fokus objektif, tapi S-aksen objektif. Sama dengan fokus objektif ditambah 1, yaitu 31 cm. Oh, jadi fokusnya nggak berubah ya? Nggak berubah, okulernya tidak akan berubah, cuma bergeser doang. Ya. Maka kalau dia jatuhnya tidak di fokus objektif, sinar ini nggak mungkin jauh pada jarak tertentu. Nah, pada jarak tertentu. Nah, ini yang ditanyakan adalah jarak ini ke sini yang disebut sebagai S objektif berapa? Saya mau tanya, Ridwan pernah dapat rumus S aksen per S itu sama dengan perbesaran bayangan? Perbesaran. Ya. Yang saya dapat tapi Pak itu mutlak, tapi S aksennya itu harus negatif kalau nggak salah. Sebenarnya nggak gitu. Makanya waktu saya membahas soal itu, ada soal yang dari, maaf kalau nggak salah dari Inten juga, saya bilang, ini soal nggak bisa dikerjakan dengan satu cara. Kenapa? Karena baik antara cermin lengkung, bayangan bisa terjadi, bisa di belakang lens cermin, bisa di depan cermin. Nah, harus 2 kali proses. Nah, itu saya lihat catatan anak itu, oh ya ini karena asumsinya cuma bayangan nyata, padahal kan belum tentu. Maya juga bisa gitu. Ini sama dengan ya. Ini S aksen kurangi fokus bagi fokus. Berlaku untuk cermin maupun lensa. Oke. Berlaku untuk cermin maupun lensa. Nah, ini kita tulis. Nah, S aksennya adalah 31. S objektifnya yang ditanya 31 kurangi 30 dibagi 30. Berarti S objektif sama dengan 30 kali 31 bagi 31 kurangi 31 kan. Betul kan Ridwan ya? Nah, ini 930 cm. Berarti sama dengan 9,3 meter. Ridwan. Nah, gampang ya Ridwan ya. Nah, ya oke, silakan. Aduh. Oke. Itu nanti kalau Ridwan menjumpai soal yang diketahui jarak bayangan, pakai rumus ini ya Ridwan ya. Iya. Nah, kalau yang diketahui jarak benda, maka gunakan dibalik aja Ridwan. F kurangi S min fokus. Ya. Kalau jarak bayangan ini ada di atas, kalau jarak benda ini di bawah. Jadi ini sama dengan ini. Paham? Oke. Pak. Ya. Kalau jarak bayangan itu berarti jarak ke mata ya? Atau gimana? Jarak bayangan terhadap lensa yang dipakai. Kalau seperti ini kan jarak bayangan terhadap siapa? Terhadap okuler kan? Tapi kalau terhadap objektif adalah jarak bayangan terhadap objektif. Maka lensa mana yang akan ditinjau? Ya. Kalau kacamata ya terhadap lensa kacamata gitu loh. Ridwan, kamu kalau malam bangun jam berapa Ridwan? Tergantung Pak. Biasanya sih kalau cepet tuh 3:30. Kalau paling lama 5:30. Karena kan subuh itu kan habisnya 6:20 apa? Iya. Ini masih bisa subuh. Jadi kalau misalnya saya begadang gitu. Gitu. Saya sarankan Ridwan.
saya sarankan, tolong bangun malam, langsung sholat tahajud. Kalau sempat kamu tidak terlalu mengantuk, kamu baca lagi soal yang tadi yang kamu pelajari, kamu baca lagi. Nah, ini sampai dengan UTBK. Jadi kira-kira setengah bulan, Ridwan coba mulai merubah pola belajar kamu, yang kalau bangun itu oke lah 3:30, langsung ambil air wudhu, kamu sholat tahajud, kemudian nanti kalau memang nggak mengantuk, kamu teruskan dengan bacaan, membaca soal-soal, nanti sholat subuh. Kalau memang bisa habis subuh nggak usah tidur, kalau memang nggak bisa ya tidur silahkan. Tapi tolong bangun, biasakan sholat malam. Ridwan ya, insya Allah itu nanti doa kamu akan makbul dan Allah mengijabah doa-doa kita. Itu insya Allah. Saya dulu masuk UI juga gitu, Ridwan. Saya dulu dari STM. Saya STM jurusan mesin, Ridwan. Saya kimia 3 tahun dapatnya penggaraman. Biologi nggak dapat. Saya sadar, yang saya perkuat adalah matematik dengan fisika. Itu saya perkuat betul. Sehingga pada waktu tes, meskipun saya dari STM jurusan mesin, saya tidak kalah dengan teman-teman yang dari SMA jurusan IPA. Sehingga waktu masuk UI, saya masuk UI berada di peringkat ke-8 penerimaan. Nah, tapi setelah belajar kuliah, teman-teman masih kuliah, saya udah selesai. Nah, gitu. Ya itu tadi, yang penting malam bangun tahajud, terus lakukan konsisten, dan itu nanti sampai dengan kalian UTBK kami lakukan. Tapi kalau tahajudnya ya setelah UTBK pun kamu memohon, karena kan nggak ngerti kita. Betul. Gitu kan. Nah, oke ya Ridwan ya. Oke. Ya, bismillah Pak, saya usahain. Iya. Nomor 6 Ridwan, Ridwan. Oke. Sebuah sumber cahaya memancarkan cahaya tampak dalam 2 macam panjang gelombang. Oke, panjang gelombang. Yang pertama itu 430 nanometer. 430 nanometer. Yang kedua dan 510 nanometer ya. Oke, nanometer. Terus sumber cahaya ini digunakan dalam interferensi celah rangkap dengan jarak antar celah 0,025 mm. Di 0,025 mm, berarti 25 kali 10 pangkat min 3 mm. Terus? Dan jarak celah ke layar 1,5 meter. Ini L-nya 1,5 meter sama dengan 1.500 mm, gitu kan ya? Terus jarak antara kedua cahaya di atas pada pita terang ketiga adalah M-nya adalah M ketiga yang ditanyakan, delta Y-nya berapa? Ini nanti kan saya belum paham Pak soal ini Pak, sama sekali. Belum tahu. Jadi kalau ada sumber cahaya, ini nanti kan akan merambat ke segala arah, ke sana. Ada yang lewat celah bagian atas, ada yang lewat celah bagian bawah. Paham sampai di sini? Oke. Itu sumber ya Pak? Ini sumber cahaya. Nah, kalau dia lewat celah, ini dianggap sebagai sumber baru. Ini juga gitu, ini dianggap sebagai sumber baru. Kalau sumber baru, konsekuensinya dia di sini akan menyebar ke segala arah lagi, Ridwan. Ya. Nah, contoh, misalkan Ridwan di rumah atau di kamar, itu lampu kamarmu kamu matikan, tapi lampu di luar kamu nyalakan. Pintunya kamu buka sedikit, maka di dalam kamarmu itu akan terang juga. Bener nggak? Oh iya betul. Ya, itu artinya bahwa pada celah itu
cahaya yang lewat celah nanti akan berfungsi sebagai sumber baru lagi gitu loh. Ya. Nah, betul kan Ridwan ya? Jadi dia mancar lagi ya, Pak. Mancar lagi gitu loh, mancar lagi. Oh, oke. Nah, ini misalkan mancar ke segala arah, misalkan salah satunya ke sini. Ini juga mancar ke segala arah, ini ketemu di sini. Nah, ini yang dinamakan interferensi. Interferensi itu gabungan. Di sini pembelokan, di sini namanya difraksi. Difraksi itu pelenturan atau pembelokan. Ini difraksi di sini. Difraksi. Tapi di layarnya adalah interferensi. Saya gambarkan gini, Ridwan. Ini ada gelombang pertama. Gelombang pertama, bentuknya seperti ini. Gelombang kedua. Ini, gelombang kedua. Antara gelombang 1 dengan gelombang 2, maka akan membentuk resultan yang nilainya lebih tinggi. Nah, ini jadi begini. Berarti ini amplitudonya makin gede kan, Ridwan ya? Iya, Pak. Ya, ini namanya interferensi maksimum. Nah, jaraknya dari yang pertama ini ke sini berapa lambda? Ini 1 lambda. 1 gelombang. Tapi kalau ini saya rubah. Yang ini saya mulai dari sini. Resultannya kemana atau di mana? Resultannya kan di sini. 1 ke bawah, 1 ke atas. Berarti ini dia ada di sini. Kalau amplitudonya sama, ini membentuk garis lurus. Betul, Pak? Nah, ini yang dinamakan interferensi minimum. Sekarang jaraknya ini ke sini. Sama dengan setengah lambda. Maka kalau ada jarak delta S sama dengan lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, atau M kali lambda, adalah interferensi maksimum. Kemudian kalau delta S-nya adalah setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, ditulis M kurangi setengah kali lambda, ini adalah interferensi minimum. Paham, Ridwan? Paham ya? Oke. Ya, paham. Nah, selisih lintasan itu kalau dijabarkan, nanti akan didapatkan di Y per L. Kalau sama dengan M kali lambda, berarti interferensi maksimum atau garis terang. Kalau di Y per L sama dengan M kurangi setengah kali lambda, ini adalah interferensi minimum. Maksimum itu garis terang, kalau minimum garis gelap. Gimana, Ridwan? Sudah nyambung ya? Iya, untuk persamaannya nyambung. Tinggal ini kan aslinya memang selisih lintasan 1 dengan 2 itu ini selisihnya itu di sin. Nah, di sinnya ini sinnya jadi Y per L gitu loh. Nah, oke. Sehingga untuk soal ini Y itu sama dengan yang ini, kita ambil maksimumnya. M kali lambda kali L dibagi dengan D. Nah, ini adalah Y-nya. Cuma kalau nanti ada 2 macam cahaya, berarti kan Y-nya nggak berimpit, Pak. Kalau tidak berimpit, maka ini menjadi ada selisih delta Y sama dengan M. Ini karena panjang gelombangnya beda kali L per D. Akibat panjang gelombangnya beda, ini ada delta Y. Paham, Ridwan?
Iya, perubahan. Ya. Oke, sekarang kita coba delta Y-nya sama dengan M. M-nya kan 3, Ridwan ya? Iya. Ya, M-nya 3. Delta lambda ini berapa, Rid? Delta lambdanya? 80. 80 nanometer. Berarti sama Iya, dengan 80 kali 10 pangkat 10 min 6 milimeter. 6. Oke. Ini saya tulis 80 kali 10 pangkat min 6. Lalu L-nya adalah 1500. 1500. D-nya 25 kali 10 pangkat min 3. Kalau 1500 dibagi 25 berapa itu? 1500 bagi 25. 4. 60 ya? 60. Oke, sekarang lihat angka depannya, Ridwan. Lihat angka depannya. 3 kali 8 berapa, Ridwan? 24. 24 kali 6. 120. 144. 144. Pasti muncul angka 144, Ridwan ya. Sekarang Ridwan nggak usah diterusin. Cek dari ABCDE, option ABCDE. Cari yang angkanya mendekati 144. Di situ adanya 15. Ada, Ridwan yang 15. Ada, Pak, ada. Ada. Cuman satu kan? Ya. Tadi ketemu kan, Ridwan? 14 itu 14,4 mm Iya. ya, Pak? Ini sengaja angka belakangnya Aku. nggak saya yang penting cari angka depannya aja. Oh, iya, iya. Oke. Oke, Ridwan, hari ini saya pikir alhamdulillah kita sudah menyelesaikan teori kinetik, termodinamika sama optik. Nah, besok Ridwan mau belajar apa? Antara gelombang, getaran sama bunyi, atau listrik statis dinamis. Sebenarnya listrik statis saya udah alhamdulillah sih udah lumayan Lumayan. paham. Iya, udah lumayan. Paling getaran gelombang gitu ya, getaran Iya. elastisitas, getaran gitu ya, elastisitas, getaran. Itu yang sulit kan di getarannya, Harmoniknya itu, getaran harmonik. Ya, itu yang agak sulit di situ. Nah, oke lah. Nanti saya Sabtu Ahad saya nggak bisa, Sabtu Ahad ada. Jadi mungkin besok pagi itu nanti lanjutkan nanti hari Senin kapan itu ya? Oke, Ridwan, hari ini sekian dulu. Nanti mudah-mudahan rekodnya saya kirim untuk kamu pulang kembali ya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang termasuk bisa ya.